5,3 ya. 5,3 ya di bulan Januari. Kemudian 46 adalah 4,9 ya. Nah, oke, kita tentukan aja yang 44 itu adalah Y1, yang 46 itu adalah Y2, yang nilainya 5,3 nilai dari Y1, nilai dari 44 itu adalah X1, nilai dari ini adalah X2 ya. X2 nilai dari hasil Y2 adalah X2, kemudian nilai yang ditanyakan itu adalah X, dan nilai yang ditanyakan untuk latitude Y, untuk latitude 45 itu adalah Y. Paham ya sampai sini? Kita lakukan interpolasi. Yang dicari 45 derajat kan, Bu? Iya, yang dicari 45 derajat. Kita lakukan interpolasi. Saya rasa juga sebagian besar di sini sudah tahu ya cara interpolasi. Tahu nggak kalian cara interpolasi? 5,1, Bu. 5,1 hasilnya? Ya. Iya. Ya, oke. Semuanya sudah dapat 5,1? Semuanya bisa? Sudah, Bu. Semuanya bisa berarti melakukan interpolasinya? Biar nggak usah kita bahas lagi. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke ya. Oke. 5,1. Ya, benar. Ya. Untuk memastikannya, kita lihat aja angkanya masuk akal nggak di antara 44 dan 46. 44-nya 5,3, 46-nya 4,9. Pasti nilainya berada di antara itu ya, di antara 4,9 dan 5,3. Ya, 5,1. Memang berdasarkan hasil perhitungan nilainya 5,1. Ya. Nah, kemudian dapat nilai RA, kemudian nilai N kecil tadi kan udah ada ya, nilai lama penyinaran. Kemudian adalah nilai N besar. Nah, nilai N besar ini adalah lama penyinaran maksimum yang diukur berdasarkan letak lintang. Nah, kalau sama-sama seperti yang tadi, kalau misalkan nilainya nggak ada, dilakukan interpolasi. Sama seperti tadi ya. Ini untuk yang north, untuk yang utara, untuk yang selatan, ya. Kemudian ini adalah letak lintangnya. Ya. Ini bulannya bulan berapa? Bulan Januari ya punya kita ya. Bulan Januari north ya, bulan Januari di lintang utara. Berarti dia yang ini. Kemudian 45 sama, dan tadi tidak ada, dia 44, 46, 48. Jadi dilakukan interpolasi lagi antara 44 dan 46. Coba cari berapa nilainya. Hah? 9,2. Oke, semua dapatnya 9,2. Oke. Iya, Bu. Ya, oke, nilainya juga masuk. Ya, 9,2. Oke. Kemudian dihitung nilai W berdasarkan temperatur. Semuanya udah dapat ya, semuanya udah paham ini ya, dapat dia nilai N-nya ya dengan cara interpolasi. Ada yang masalah? Ada yang masalah? Nggak ada. Jawab kita. Kemudian nilai W, dihitung W berdasarkan temperatur dan tinggi tempat. Nah, kalau nggak ada, diinterpolasi lagi. Berdasarkan temperatur dan tinggi tempat. Tinggi tempatnya adalah 95. Ya, tinggi tempatnya adalah 95, temperatur adalah 26,5. Nih, 95 dan sebentar ya, rusak ya tabelnya ya, rusak. Enggak, Bu. Sebentar saya 95 berarti berada di antara 0 dan 500, kemudian 26,5 ya, 26,5 berada di antara 26 dan 28. Maka kita akan lakukan 2 kali interpolasi ya. Yang pertama, boleh lakukan interpolasi untuk 95 dulu, untuk altitude-nya dulu, atau melakukan interpolasi untuk temperaturnya dulu ya.
ya. Oke, kalau gitu saya tetapkan aja ya, lakukan dulu interpolasi untuk suhunya dulu. 26,5 berada di antara 26 dan 28 ya. Untuk altitude 0. Coba dilakukan interpolasi. Berapa nilainya? Nilai 26,5. Ini 0, ya. Titik 0,75, 0,77, 0,78. 0,75, 0,77, 0,76, 0,78. Ini 0, ayo coba lakukan interpolasi 0,7 untuk ketinggian 0. 75,5. Hah? 75,5. 5,5. 0,75 bukan 0,755. 0,755 Bu. 0,755. Oke, 0,755. Siapa tadi yang bilang 75,5? Ini bukan 75 ya, bukan 75, bukan 77, tapi 0,75 dan 0,77 ya. Iya Bu. Oke, kemudian lakukan kemudian lakukan interpolasi untuk yang ketinggian 500 untuk nilai 26,5 untuk suhu 26,5 di antara 26 dan 28, antara 0,76 dan 0,78. 0,765. 0,765. Oke, kemudian lakukan interpolasi lagi untuk ketinggian 95 dengan nilai tadi ya 0,755 dan 0,765. Oke ya. 95 0755 0765. Paham kan? Hasil suhu 26 tadi, temperatur 26,5 tadi 0,7569 Bu. 0,7569. 0,7569. Oke, ya benar. Nah, di sini ada yang kesulitan nggak? Paham nggak? Saya jelaskan sedikit lagi ya. Sekali lagi ya. Yang pertama, lihat altitude adalah 95. Dia itu berada di antara 0 dan 500. Kemudian lihat temperatur, dia 26,5. Punya kita yang Januari. Dia di antara 26 dan 28. Nah, jadi di sini perlu 2 kali dilakukan interpolasi. Karena nilai untuk 26,5 tak ada, nilai untuk 95 juga tak ada. Jadi yang pertama kita lakukan interpolasi untuk suhunya, temperaturnya. Untuk ketinggian 0 dulu. Ya, karena dia kan berada di antara 0 dan 500. Untuk ketinggian 0, suhu 26,5 tadi setelah dilakukan interpolasi didapatkan 0,755. Kemudian dilakukan interpolasi untuk suhu 26,5 di ketinggian 500. Ya, didapatkan di sini adalah 0,765. Ya, jadi ini nilai interpolasi untuk nilai 26,5. Ya, sudah didapatkan nilai 26,5, jadinya ibaratnya di tabel ini ada kelas baru ya, kelas 26,5. Nah, yang kita cari adalah 95 meter altitude-nya untuk suhu 26,5. Jadi tinggal kita interpolasikan nilai yang tadi, nilai kelas baru tadi ya, 0,755 dan 0,765. Yang dua ini tinggal kita interpolasikan untuk mendapatkan nilai 95 di 26,5, untuk mendapatkan nilai pada ketinggian 95 dan di suhu 26,5. Sampai sini paham semuanya? Paham Bu. Tadi hasilnya berapa? 0,759. 759. Sudah ada? Paham semuanya? Kalau saya dapatnya beda Bu. Berapa jawaban? Oke, kalau udah paham ya. Oke ya, saya udah paham ya. Benar. Gak ada yang menjawab saya kalau udah paham. Paham Bu, paham. Nah, kemudian tadi nilai N kecil sudah ada, nilai N besar sudah ada, nilai RA sudah ada, Nilai ya. W sudah Bisa ada. kalian hitung nilai RS-nya. Setelah nilai RS, dihitung W kali RS. Nah, bisa kalian hitung nilai RS-nya. Coba kalian hitung nilai RS-nya. Tadi N kecilnya berapa, N besarnya berapa, RA-nya berapa?
RS-nya 1,41 ya, Bu. Udah, Bu. Udah dapat berapa? Hitung nggak ini? Halo? Dihitung, Bu. Sudah? Berapa? Halo? 1,07, Bu. Halo? 1,07, Bu. Johanna? Halo? Halo Bu, masuk Bu. Halo. Halo. Udah. Udah berapa? RS-nya 1,41, Bu. etanolnya 1,0735, Bu. 1,41 etanolnya. Apa namanya? RS-nya ya. W-nya? W-nya tadi berapa W? W-nya 0,7569 tadi. 756. RS-nya 1,41 ya? Iya. 41 ya, Bu. Nah, oke, itu tadi kan Januari ya, contoh yang kita kerjakan. Kemudian tugasnya selanjutnya adalah, halo, bisa dengar nggak? Bisa, Bu. Bisa Bu. Dengar, Bu. Ya Bu. Tugasnya adalah kerjakan untuk bulan Februari sampai Desember. Ini ada berapa kelompok di sini? 7 Bu. 7, Bu. 7, berarti Februari nggak sampai Desember. Ya, Februari sampai apa tuh? Oktober ya. Ya. Oh ya, September apa? Oke. Jadi tiap kelompok 1 kerjakan Februari, kelompok 2 kerjakan Maret, kelompok 3 April, 4 Mei, 5 Juni, selanjutnya ya sampai habis, sampai kelompok 7 Juli, Agustus, sampai Agustus, cuma 7 ya. Oke, sampai Agustus. Masing-masing kelompok kerjakan masing-masing bulannya ya, langsung berurutan dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Tiap orang mengerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan minggu depan. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nanti ininya saya kirimkan ke kalian. Sebentar saya. Tabelnya cari sendiri, Bu, atau dari Ibu? Apa? Apanya? Untuk tabelnya, Bu. Tabelnya Tabelnya kamu saya cari sendiri. Ini saya kasih tabelnya, saya kasih. Nah, kemudian ini belum selesai ya. Tunggu sebentar, untuk yang berdasarkan grafik. Oke, udah kelihatan. Nah, kemudian dihitung nilai evapotranspirasi berdasarkan grafik ini ya. Ini ada 4 grafik. Grafik prediksi etanol berdasarkan nilai W, RS untuk beberapa kondisi yang berbeda, dari nilai untuk beberapa nilai RH yang berbeda, kondisi nilai RH berbeda, dan kecepatan angin. Nah, untuk menggunakan grafik ini, yang pertama dilihat adalah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 kelas berdasarkan RH atau kelembapan ya. Kemudian yang pertama kita lihat dulu RH kita itu nilainya berapa, masuk di kelas yang mana, grafik mana yang bisa dipakai gitu ya. RH tadi bulan Januari.
RH-nya adalah kelembaban udara 83,57 ya. Ini 83,57. Itu masuk yang ini ya, height ya, di atas 70%, 85,7. Kemudian untuk di sini kan ada 4 ini ya, ada 4 garis grafik ya, 1, 2, 3, 4. Untuk menentukan ini kita lihat dulu U-day time kita masuk yang mana. U-day time ini tadi adalah kecepatan angin. Lihat di sini dalam meter per second. Nah ini agak susah dilihat, saya juga agak susah melihatnya. Cuma ini kayaknya ya 0 sampai 2, 2 sampai 5, 5 sampai 8. Kayaknya, mungkin saya silap. Nanti Bu silakan dicari lagi ini tabelnya yang lebih jelas, yang lebih terang. Ya, tapi untuk sementara ini saya melihatnya kayaknya 0 sampai 2, 2 sampai 5, 5 sampai 8 ya. Kita lihat berdasarkan itu ya, berdasarkan kecepatan angin. Kecepatan angin kita adalah 120 km per hari. Berubah ke meter per second. Bentar. 120. 1,3 ya, 1,3 ya. 1,3. Dirubah ke meter per second 1,3. 1,3 itu berarti termasuk U-day time tipe 1 ya, 0 sampai 2 meter per second. Berarti tipe 1. Kemudian nilai ditentukan berdasarkan nilai W kali RS. Sebentar ya, sebentar. Nggak jelas ini. Yang ini ya, yang kelas ini. Kemudian garisnya adalah garis 1. Kemudian berdasarkan nilai W kali RS tadi berapa? 1,41 ya. 1,41. Ini 1,41 berarti sekitar di sini ya. Kemudian ditarik ke kiri. Ditarik ke kiri. Jadi nilainya juga sekitar 1. Ya. 0,9 atau 1. Ini 1, ini 2. 1,41 di tengah-tengahnya sini ya. 1. Jadi begitu caranya, ditarik, dipertemukan ke garis yang pertama ya, ke garis yang pertama, kemudian ditarik ke nilai etanol. Sampai sini paham? Itu pemasukan garis 1, 2, 3, 4 itu apa, Bu? Hah? Apa tadi ya, kecepatan angin tadi? Iya, kecepatan angin. Kecepatan anginnya tadi kan dalam kilometer per hari. Ya, kita rubah ke meter per second. Setelah dirubah ke meter per second, tadi 1,31. Coba dicari. Ya, namanya pakai kalkulator. Pakai kalkulator ini, pakai kalkulator apa? Kemudian didapatkan nih 1,31. Ini berarti dia garis yang pertama ya. Garis yang pertama, garis yang ini. Berarti dijumpakan dengan garis yang pertama. Kemudian ditarik ke kiri. Jadi dia nilainya sekitar 1. Ini cara menariknya agar pas menggunakan penggaris ya. Secara manual ini nilainya adalah sekitar 1,1 atau 0,9 sampai 1. Nah, itu adalah nilai etanol dengan menggunakan apa sih namanya ini? Grafik. Ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Aku mau nanya, Bu, itu garis pertama, garis 2, 3, 4 itu apa aja, Bu? Garis 1, 2, 3, 4 ini berdasarkan U-day time atau kecepatan angin. Ini dia. Prediksi etanol dari nilai W dan RS untuk beberapa kondisi yang berbeda
kondisi RH yang berbeda dan daytime while waktu kecepatan angin harian ya. Berarti kecepatan anginnya Apa kecepatan anginnya apa? ada 4. Iya, ada 4 kelas kecepatan anginnya. Kecepatan angin kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kita menentukan kelasnya ya berdasarkan ini kita ya. Berdasarkan apa namanya? Berdasarkan data kita. Kecepatan angin. Iya, data kita kan kecepatan angin kita adalah 120 km per hari. Kita rubah ke meter per second. Rubah secara manual bisa. Pakai kalkulator ini juga bisa. Kan? Semua punya saya rasa ya kalau anak teknik itu kalkulator ini. Kalkulator apa namanya? Sign. Versi. Nah, didapatkan nilainya adalah 1,31 meter per second. Ya, yaitu termasuk ke kelas 1. Nah, itu tadi yang saya bilang. Coba nanti kalian cari, salah satu tugas kalian lah ini, cari ini. Supaya nampak jelas. Ini kayaknya saya lihat 0 sampai 2. Kayaknya saya lihat 2 sampai 5 dan 5 sampai 8. Kan terlalu kecil. Jadi coba kalian dicari lagi atau di buku-buku. Mungkin agak susah sekarang aksesnya ke buku. Lebih mudah ke internet, kalian cari lagi yang jelas kelihatan ininya ya. Jadi kemudian kita ambil dia, kita lihat dia masuk ke kelas mana, itu kita pilih ininya, grafiknya ya. Misal W kali RS nya ternyata 5 gitu ya, yang lebih gampang, yang lebih kelihatan lah ya ininya perbedaannya. Maka dia kita pertemukan ke garis yang pertama kalau ternyata daytime-nya itu masuk ke kelas pertama. Kalau ternyata dia masuk ke kelas kedua, kita jumpakan di yang kedua. Begitu juga kalau yang keempat, kita jumpakan dia di yang keempat. Baru kemudian ditarik ke nilai etanolnya pakai penggaris. Paham ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Pas. Yang lainnya ada lagi? Berarti ini, untuk yang ini nanti kami masukkan juga kan Bu, ke tugas Iya. yang aktif. Iya. Ada lagi yang lainnya? Tidak ada? Pas, Bu. Oke. Kalau gitu, kalau sudah paham. Oke, saya sudahi sampai di sini. Selamat dikerjakan. Minggu depan dikumpul. 2 minggu kemudian lagi kita masuk. Kalian sediakan video infiltrasi dengan double ring infiltrometer. Oke. Sampai sini dulu ya. Selamat Baik Bu. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.